Sebenarnya abu-abu ada larangannya. Apa? Nggak boleh makan makanan yang berwarna abu-abu. Waci. Ya waci. Monyet. Kayak roti musuh. Kerupuk kulit. Nggak, War. Ini lu belajar atau gimana sih, War, sama wadah-wadah begini? Aku udah nggak boleh tahu. Tapi katanya nggak boleh kalau percaya sama sesuatu hal yang begini. Mistis. Apa ada pangsit? Ada pangsit kan? Pangsit. Iya. Pangsit. Ini aku belajar. Lu tuh kayaknya harus di Rukia deh, lo belajar kayak gitu. Aku pernah Ustadz aja deh. di Rukia. Dia? Pernah sama mak aku gara-gara kemasukan setan apa gitu. Terus dibawa ke Ustadz. Tenaga Gejalanya apa? Gejalanya apa ya? Jalannya meliuk-liuk. Pegel maksudnya. Coba sekalian gua panggil. Kamu bukan kemasukan. Sekalian gua panggil ini kok apa? Kode ini Pak Ustadz. Oh, Pak Ustadz. Pipis katanya. Harus ini sudah berapa lama sih tadi? Assalamualaikum. Wah ini datang pasien berikutnya. Kita baca kode Pak Ustadz. Ajar lu. Wah, lu keterlaluan. Pak Ustadz malah mau ngasih tahu ke lu nih. Ini kodenya apa? Bentar Pak Ustadz yang duduk dulu ya. Pak Ustadz, masa di Pak Ustadz. Masa Pak Ustadz digitu-gituin di Anwar tuh dia lagi senang belajar itu tuh Pak Ustadz. Bukan belajar, menekuni. Tambahan. Iya, karena kalau aku lihat di sini sekali petanda itu kasih singa. Kasih singa. Oh yang di TikTok orang baca kodam. 7 juta kemarin aku dapat. Percaya lu begituan? Percaya lah. makanya Ada hasilnya. War, lu percaya begitu-begitu baik karirnya begini aja dia orang nih. Ini nggak ada naik alhamdulillah. Program 5. Bungkus semua. Pak Ustadz kalau di dalam Muslim kodam itu sebenarnya apa sih? Apa sih hodam itu, Pak Ustadz? Ya istilah dia itu dari bahasa Arab, artinya khodim, pembantu. Cuman kan jadi lucunya gitu ya. Dia jadi pembantunya manusia, kalau emang kayak gitu ngapain ke awal kerja, suruh aja udah langsung jadi kaya. Oh bener juga ya. Kadang iya, jin itu ada. Allah nyiptain juga, tapi kan tujuannya Yang pelas kan Pak Ustadz? Pak Ustadz, tapi kan ada juga tuh yang katanya nggak tahu ya ini bener apa enggak, emang bisa apa enggak. Tapi kan katanya ada juga waktu itu pernah ada keluarga bilang katanya iya soalnya ini kodamnya orang tuanya neneknya pindah ke anaknya. Itu tuh gimana sih tuh maksudnya Pak Ustadz? Iya, dia kalaupun ngebantu istilahnya gini lah, nggak Kan ada kita nggak makan minta, siang kita gratis. kan nggak minta gitu kan, misalnya kayak sebagai anaknya gitu kan nggak minta gitu. Biasanya itu yang dulunya memang pernah ada perjanjian baik ya jimat ya apapun. Jadi kalaupun ada dari golongan bangsa jin yang membantu, ya tidak ada makan siang gratis. Tujuannya satu, ngeganggu ketauhidannya. Ibarat gini ya, rukun Islam yang 5, yang satu kan syahadat, sholat, zakat, puasa, hajinya. Setan nggak suka nih kita dapat pahala. Gimana cara paling gampang supaya kita nggak dapat pahala setelah sholat, zakat, puasa, haji? Nomor satunya aja yang diganggu. Sana silakan sholat, zakat, puasa, haji. Tapi giliran toko sepi, datang ke dukun dan yang lain-lain. Kan rusak tauhidnya. Ini pernah kejadian ya, kejadian pengajian di keluarga. Semua ikut, ada satu anaknya yang biasanya rajin, nggak pernah ikut lagi. Ditanya dong ke si mamanya, kuliah di luar kota ya bu anaknya, kok nggak pernah kelihatan? Oh ada di kamar, kok nggak ikut? Lagi kesurupan arwah si kakek. Taunya dari mana? Karena dia tahu segala hal tentang si kakek. Loh, kakek kan udah wafat, baru dijelasin orang udah wafat dalam Islam itu sudah pindah alam, nggak ada di dunia, di alam barzakh. Terus siapa dia? Kok bisa tahu segala tentang si kakek? Jadi manusia dari lahir itu nggak cuma didampingin malaikat mencatat amal, tapi juga ada yang namanya qarin. Sama dalam bahasa Arab artinya adalah sahabat. Ada 14 istilah untuk sahabat dalam bahasa Arab. Kayak di Indonesia kan ada bestie, teman, sahabat, lain-lain ya. Dan ketika akhirnya kejadian kayak gitu, akhirnya apa efek sampingnya? Keluarga yang tadinya kalau waktunya ada masalah sujud, minta tolong ke Allah, sholat. Sekarang kalau ada masalah nggak sholat lagi, nunggu si anak kesurupan. Rusak nggak tauhidnya? Rusak. Iya, Makanya mau tujuannya itu. Iya. Tujuannya itu nggak ada gitu. Karena mereka tujuannya pengen yang mengganggu anak Adam untuk ya supaya gagal nyampe ke dapat ridhonya Allah. Jadi nurut aja mereka, harus nyatet orang nurut. Iya. Harus tujuannya apa? Dia jadi nggak yakin lagi sama Allah. Jadinya sama selain Allah kan rusak. Mau sholat berapa kali juga. Tujuannya cuma itu. Kalau mau kaya ke kebun singkong boleh nggak? Pak Ustadz, tapi berarti kalau misalnya kayak orang kesurupan tuh beneran ada nggak sih? Ada, tapi sebetulnya ya tadi ya jin yang sampai masuk ke dalam tubuh manusia ya jin yang bermasalah.
Sebetulnya. Jadi karena memang perintahnya jin diciptain sama Allah, surat 51 ayat 56-nya juga kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang diciptainnya untuk beribadah, sama kayak manusia. Nah, tadi ada yang nurut, ada yang tidak nurut, sama kayak manusia. Tapi kodam itu bentuknya apa sih? Seperti apa sih? Ada katanya yang Hewan, ya. ada Kakek-kakek. Aing mau usaha ieu. ada disimpan di dompet gitu nih kodam saya nih, ada yang begitu malah. Aing mau. Ada ini unik ya, pernah ada ke yang katanya bisa ngelihat atau indigo atau apapun disebutnya. Terus ketika akhirnya disuruh ngelihat orang atau di suatu tempat atau apa, itu 10 indigo 10-10-nya ngelihat yang berbeda. Iya, memang beda-beda. Karena memang dia ya bangsa jin bisa mengetahui apa yang sedang dipikirkan manusia, dia takutnya itu tiruin aja. Makanya sebetulnya kayak jin, kunti dan yang lain-lain, pocong, yang dia memang lagi nyamar untuk nakutin manusia yang tadinya harusnya takutnya hanya kepada Allah, jadi takutnya kepada selain Allah. Bentuknya ya terserah dia mau bentukin apa. Begitulah. Kayak bunglon ya berarti ya. Kayak gitu Wah. Jadi lu apa yang ada di pikiran lu? Bener Wah, Berarti jangan begitu nggak lagi. boleh. Ya udah deh, astagfirullahaladzim ya Allah. Ustadz, berarti kalau misalnya kayak, ya kan, ya itu tadi kan misalnya kayak ada yang dikasih turunan apa segala macam, itu tuh buat nyembuhinnya tuh gimana gitu? Buat maksudnya kayak buat biar hilangin supaya kita tuh ya udah biar Netral biar gitu ya. netral Ya, gitu. ini bahkan pengakuan dari orang yang pernah mohon maaf syirik ya, dia jadi ahli sihir. Ketika akhirnya dia tobat, cerita orang yang paling sulit diganggu itu adalah orang yang paling kuat tauhid. Tauhid itu benar-benar dijaga, dia yakin bahwa oh rezeki dari Allah, nggak akan terjadi sesuatu tanpa seizin Allah. Benar-benar. Jadi ibadahnya dijaga, dan orang yang sampai benar-benar bisa terganggu memang yang biasanya jiwanya sedang lemah, baik lagi sedih, lagi stres, lagi galau. Orang yang mohon maaf ya tidak beriman misalkan ya, dia bahkan tidak punya agama, tapi memang bawaannya selalu ceria. Itu dukunnya sendiri ngakuin ini yang kayak gini lebih susah diganggu daripada yang memang lagi down lagi, meskipun dia masih sholat atau apa. Jadi ya memang keimanannya dijaga sambil terus, karena kan sebetulnya kan ibadah yang lain-lain itu yang sholat, zakat, puasa, haji kan efek dari iman yang pertama tadi kan. Benar. Ada. Intinya diri kita harus nggak boleh kosong ya. Jadi kalau Isi misalnya dan kita pertama. ada yang ngomong kayak gini nih, kan kadang orang ada aja yang ngomong ini di belakangnya nih ada ini kodamnya ini. Nah kalau aku kadang suka nggak percaya, ngomong kayak Ini gitu. bilang aja, emang kenapa kalau ada dia mau gangguin, matiin saya, nggak akan terjadi tanpa seizin Allah. Lagian kan mati yang penting husnul khotimah. Gue tuh kemarin selama kampanye nih orang Waalaikumsalam. Mau tanya gimana cara berdamai dengan diri sendiri Ustaz? Karena dulunya tuh udah maafin orang yang nyakitin kita. Cuma terkadang suatu-waktu itu masih suka teringat. Bukan teringat sama orangnya sih, tapi melainkan dengan sakit yang diberikannya itu. Dan sedangkan saya nggak mau hal tersebut membuat saya jadi sia-sia. Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih. Ada kodamnya nggak? Udah mau udah Pak Ustadz. Sama Atau Nabi Musa ketemu Nabi Khidir, ada salah satu perbuatan gurunya Nabi Khidir yang diprotesnya itu ada anak kecil yang mohon maaf lagi lewat lalu dibunuh oleh Nabi Khidir. Nanya dong Nabi Musa, anak kecil tanpa dosa apa dibunuh? Terus ternyata diberitahu di akhir perjalanan bahwa memang anak ini bisa akan murtad dan mengajak sekeluarganya murtad. Kita lihat dua skenario ini. Kalau pertama si anak ini nggak jadi murtad tapi dia jadi kaya, tampan, rupawan, viral, setiap hari ngasih duit ke orang tuanya tanpa pernah bertengkar, tapi meninggal murtad, kan? Ya neraka, nah maaf ya, nggak sampai ke surga. Atau skenario yang kedua, si anak meninggal masih kecil, nggak ada dosa, pasti ke surga. Si ibunya meskipun dari anaknya wafat sampai ibunya wafat, misalkan ibu umurnya 40 tahun lebih panjang dan setiap malamnya menangis karena nggak tahu ada skenario apa di balik itu, tapi dia tetap beriman. Kepahitan 40 tahun di dunia nggak ada artinya sama surga yang abadi. Tanpa dikasih tahu loh itu. Jadi tinggal kadang penderitaan kita kan cuma salah sudut pandang. Ya, bagi orang yang ngoleksi komik nih, sama orang yang sama-sama punya 8 lemari. Yang satu memang koleksi, hilang satu komiknya ngejerit tuh dia nangis. Tapi yang satu hilang 2 lemari karena memang cuma warisan komiknya. Dia mau hobinya main bola, bakar semuanya juga nggak apa-apa. Iya kan?
Sampai ada yang bilang, oh tahun 2023 sial, kenapa? Karena kamu diturunin jabatannya. Perasaan dia naik jabatan 4 kali, diturunin cuma sekali. Dan ada orang yang seumur hidup gak pernah ngejabat juga tenang-tenang aja. Ya sederhana, bahagianya di situ soalnya. Jadi makin gede, kita jadi kalah sama anak-anak. Anak-anak mah habis berantem 5 tahun lagi bayan. Makin gede, kita malah makin lebih sulit bahagia. Sederhana, karena anak kecil gak punya pesaing Allah aja di hatinya. Kita makin gede kan, gini ya rasanya punya duit, gini ya rasanya viral, gampang nyari duit, endorse segala macam. Itu menjadi pesaing Allah di hati kita. Sampai akhirnya setiap kali ada yang mau bahagia, padahal gajinya udah gede. Enggak lah, saya mau baru bahagianya nanti kalau udah centang biru. Enggak lah, saya bahagianya nanti kalau udah bahagia. Kenapa harus banyak syarat seperti itu? Kita kecil bisa mudah bahagia. Iya, benar. Kitanya aja yang naruh pesaing Allah di hati. Ini Anwar kenal banget nih. Anwar mulu ya terus aja ya. Kan tetehnya ini, teteh gimana teh? Udah dapat solusi dari Pak Ustadz? Bisa jadi gara-gara itu teteh lebih terjamin surganya daripada yang seumur hidup gak pernah dizolimin orang. Amin, insya Allah. Gak rugi. Dalam Islam tuh yang rugi yang menzolimi, bukan yang dizolimi. Dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Masya Teteh Allah. bisa jadi yang harusnya pernah berbuat salah di hadapan Allah, oh kan di dunia udah pernah digugurin gara-gara disakitin orang itu. Maka Masya Allah, Masya Malah Allah. alhamdulillah ya. ya rugi. Tinggal mau dilihat dari sudut pandang dunia mah rugi terus. Makasih Teh ya. Kasih ya Teh ya. Makasih Om Mbak. Iya. Makasih semuanya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Yolanda. Salam buat anak-anak kangen Ulen ya. Oh Yolanda itu punya si. Aduh tapi bagus banget tadi dari Pak Ustadz ya. Bener, apalagi buat orang-orang yang kebingungan. Kamu. Aku gede. Mudah-mudahan juga kita semuanya di bulan puasa ini Amin. kan saling memaafkan apa yang jauhkanlah rasa dengki, iri, saling memaafkan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya. Amin ya Allah. Ya Allah terus belajar sama Pak Ustadz kita ya. Puasa semuanya Pak Selamat Ustadz. Kak Uya makasih. Kak Astrid makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Lihat, ini udah wabarakatuh. 10.000. Ngobrol. Oh 10.000. Tik 10.000. Kita semua Ini 200 makannya. dia udah mau 11.000. Orang tuh dipantengin gigi itu. 11.000 dikumpulin berapa banyak ya? 11.000 dikumpulin berapa banyak ya? Lapangan ada. Setengah stadion lah. Ini udah mau 2 gimana lihat? Sama Gigi sama Sahun katanya. Kang makasih. Mau 2 loh ini. Makasih ya. Makasih semuanya. Terima kasih Mas. Selamat sehat-sehat. Sahur udah 13.000. Bu Gigi terima kasih banyak ya Bu Gigi. Ini tripod siapa? Tripod. Dari sini nggak punya Mas Popoy deh. Guys udah ya buat kalian semuanya udah nonton. Selamat berpuasa ya. Assalamualaikum. Wih. Deh. Ini yang nanyain Ranja nih. Mau pulang. Oh, kamu mau pulang? Pulang jangan ganggu bilang gitu. Dadah, assalamualaikum. Bilang jangan ganggu gitu. Enggak diganggu deh. Guys, udah ya. Pulang. Guys, duluan ya. Selamat berpuasa semuanya. Mbak, duluan yuk. Kok di sini Kak Priyo? Nggak di sana? Biar sahur bareng. Hah? Bandel emang Itil. Asbajin lagi. Ya Pak Priyo. Siapa? Pak Priyo. Ya Pak Haji. Buset masih 8 jam lah. Kakang, duluan ya sayang.